kita sampai di sini tadi ya. Jadi kita mengatakan bahwa manusia tuh biasanya nanti ada 3 kemungkinan ya. Ada yang suka dengan risiko, ada yang tidak suka dengan risiko, ada yang netral. Di sini diilustrasikan dengan buku varian itu menganggap bahwa kalau nilai dari ekspektasi utility-nya itu di 7 misalnya, terus ekspektasi money adalah $45 gitu ya. Nah, di sini kalau seandainya seseorang ekspektasi uangnya itu lebih besar dibandingkan ekspektasi utility-nya, maka itu dikategorikan orang itu menghindar risiko. Ya. Jadi tingkat uangnya, kenaikan uang itu tidak di atas kepuasan dari ikut lotre itu sendiri. Ya. Nah, dia dianggap sebagai orang yang menghindar risiko. Nah, sedangkan kalau seandainya nilai uang yang dihasilkan itu bagi dia itu lebih kecil dibandingkan kepuasan dari mengikuti lotre itu sendiri ya. Jadi bagi dia lebih besar kepuasan saya ikut lomba ini gitu dibandingkan hasil yang diperoleh sama dia. Itu dianggap sebagai orang mencintai risiko. Jadi kepuasan dia mengikuti lotre itu lebih besar dibandingkan hasil hadiah yang diperoleh itu. Itu orang mencintai risiko. Tapi kalau orang yang menganggap hadiah itu lebih besar dibandingkan kepuasan mengikuti lotre itu sendiri, maka itu dianggap sebagai orang yang tidak risiko. Yang selanjutnya adalah kalau seandainya nilainya sama, kepuasannya sama dengan uang yang dihasilkan, itu dianggap sebagai orang yang netral dengan risiko. Ya. Nah, sekarang secara grafik kita coba lihat, ya. Kita terangkan secara grafiknya. Nah, ini contoh. Yang di sini itu adalah kepuasannya, ya. Sedangkan yang di bawah itu adalah ekspektasi mania, ya. Nah, di sini kita lihat ya, ketika 45 dia tuh berada di atas kepuasannya, itu dianggap sebagai orang yang menghindari risiko, ya. Dia akan menghindari risiko. Semakin bertambah kekayaannya, tingkat kepuasannya naik. Cuman kenaikannya semakin lama semakin menurun tuh. Jadi ada orang yang apa istilahnya sekarang tuh zona nyaman ya. Orang yang telah berada di zona nyamannya itu nggak mau tuh. Karena kalau dia meningkatkan ke atas itu semakin banyak pesaingnya gitu. Orang-orang yang udah sampai zona nyaman gitu. Makanya ada orang yang suka dengan risiko ya keluar gitu. Cari kerja lain gitu kan. Jadi kalau udah nyaman di sana ya kamu pasti kemungkinan ya berada di posisi jabatan mungkin yang dapat kalian segitu-segitu aja, tapi nggak akan bisa naik lagi kan, karena naik ke sana risikonya, misalnya jadi atasan dia enak gitu kan, gaji gede kan, tapi kan tanggung jawabnya besar kan. Kalau nggak yang orang yang mau jadi presiden ya kayak gitu juga kan, atau jadi wali kota apalah, ya kekuasaan semakin besar ya, tapi kan risiko juga makin besar kan, ditangkap KPK lah apa gitu kan nggak sama gitu. Jadi kalau di bawah ya tidak, orang yang dari risiko akan seperti ini grafiknya kira-kira ya. Ketika kekayaan ini semakin naik, tingkat kepuasan itu kenaikannya tidak sebesar. Coba lihat di sini ya. Dari 0 sampai 45 itu kan naik besar tuh ya. Nah, kepuasannya naik besar. Cuman ketika dia beranjak dari 45 menjadi 90 ini, itu tingkat kepuasannya semakin lama semakin turun gitu. Ya, semakin tambah kekayaannya, wealth-nya semakin bertambah, tapi secara kepuasannya itu semakin lama semakin turun. Tidak sebesar sebelumnya. Itu orang ciri-ciri orang yang menghindari risiko seperti itu. Pasti udah masuk zona nyamannya nanti. Nah, sekarang kita lihat di sini lanjutannya adalah marginal utility. Yang tadi saya sampaikan bahwa tingkat penambahan kepuasannya, marginal kan tambahan kepuasan itu semakin lama semakin menurun. Nah, di sini kan contoh ya, dari 0 sampai 45 itu naik. Dari 0 sampai dari 2 nih sampai sini 45 tuh naik tuh. Ya. Yaitu nilai 7 di sini kepuasannya ya. Tapi dari 7 ini menjadi 12.
Atau dari sini 45 ke sini itu jadi semakin turun. Kepuasannya semakin lama tidak sebesar kenaikan sebelumnya. Kita mengatakan marginal utility itu semakin menurun ya untuk kasusnya si risk aversion atau orang yang lari dari risiko, menghindari risiko lebih tepatnya ya. Ini kurva untuk orang yang mencintai risiko nih. Ya, orang yang mencintai risiko kurvanya kira-kira seperti ini. Dia naik, kekayaannya semakin naik nih, dari 0 sampai 45, yaitu naik kepuasannya naik juga. Cuman dari 45 menjadi 90 itu semakin lama semakin besar. Ya, semakin naik. Jadi ketika risiko yang semakin tinggi, dia semakin suka tuh. Orang-orang yang kerja kantoran juga ada juga kayak gitu kan. Kalian mau cari kaya lagi, mencari uang lebih besar, ya keluar dari kantor. Pindah ke kantor yang ngasih gaji lebih besar. Tapi kan di sana kan tantangan juga besar kan. Adaptasi lagi sama lingkungan kantor. Belum sikut-sikutan kan. Risiko juga banyak. Tidak seperti kantor lama, kita udah lama, udah kenal misalnya udah 5 tahun kerja sana. Coba pindah ke kantor baru, gaji besar ya kan. Cuman kalau orang suka dengan risiko ya nggak ada masalah gitu kan. Mulai lagi dari awal. Tapi kan gaji besar. Nah, ini contoh orang yang suka dengan risiko ya. Ambil tantangan keluar. Dengan gaji lebih besar kan. Nah, itu kurvanya secara kurva seperti ini. Dia semakin lama semakin naik. Ya, beda dengan tadi. Kenaikannya dia naik sama-sama naik, tapi kenaikannya semakin lama semakin menurun. Kalau ini enggak, semakin lama semakin naik nih ke atas. Kita lihat di sini kan dari 0 sampai 45 ini naik sedikit, tapi dari 45 menjadi 90 tuh naiknya lebih besar ya. Semakin besar terus. Oke, lanjut. Kalau yang netral, ada dia akan sama tuh. Kalau yang netral aja, dia akan berimpit. Ya, dia akan berimpit. Nilainya sama antara kepuasan mengikuti lotre-nya dengan kepuasan ekspektasi kepuasannya. Ya. Kalau tadi ingat di sini yang sebelumnya marginal utility untuk risk loving, untuk orang mencintai risiko itu akan naik beda dengan sebelumnya, yaitu kalau seandainya orang yang menghindari risiko itu akan menurun. Yang pencinta risiko dia akan naik. Nah, di sini nilainya akan konstan ya. Antara kenaikan kekayaannya dengan kepuasannya seimbang gitu. Sama. Naik kekayaannya, naik juga kepuasannya. Itu orang yang netral. Ya. Jadi ada 3 ya secara grafik penjelasannya seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Nanti kita akan mencoba gabungkan nih kurva utility dengan budget constraint. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Bisa ikuti? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya, karena waktu kita masih ada waktu sedikit ya. Kita akan menggabungkan sekarang. Bagaimana ekspektasi utility itu nanti secara grafik akan kita bikin. Utility kan ingat tuh, dari materi-materi yang pernah diajarkan di teknik 1, teknik 2 sekarang. EU1 ini itu lebih kecil dibandingkan EU2. Lebih kecil pada EU3. Artinya apa? Semakin ke kanan kurva ini, kurva utility itu akan semakin tinggi. Sama dengan penjelasan sebelum-sebelumnya ya. Kurva utility-nya semakin ke kanan itu semakin besar. Jadi kepuasannya semakin ke kanan itu semakin tinggi. Oke, nah, tadi kita udah bikin budget constraint ya. Sebelumnya udah ada. Nah, sekarang kita bagaimana membuat MRS. MRS ini apa sih kemarin? MRS, masih ingat? Ada yang masih ingat dengan MRS? MRS, apa tuh MRS? Ayo, apa MRS? Marginal revenue. Marginal rate substitusi ya. Jadi tambahan yang harus kita korbankan, misalnya seperti itu juga ya. Berapa sih tambah? Kalau seandainya kita ingin menambah, kira-kira berapa yang akan kita korbankan atau kita ganti ya tambahan. Kalau seandainya saya ingin CA saya naik, kira-kira berapa yang harus korbankan CNA-nya gitu, atau sebaliknya. Nah, di sini kita dibikin ya suatu persamaan tentang peluang
kita simpulkan ya, kita belum masuk CA-nya. Kalau seandainya konsumsi C1 itu peluangnya kita anggaplah P1 ya. Kalau C2 peluangnya adalah P2, yang dimana penjumlahan mereka itu nilainya sama dengan 1 ya. Jadi peluangnya sekian persen ketika dijumlahkan. Misal tadi ada koin setengah tambah setengah, itu hasilnya adalah 1. Dadu ya, setengah, 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 seterusnya. Nanti ujung-ujungnya adalah 6/6. Itu nilai sama dengan 1. Nah, di sini kita juga bikin suatu nilai ekspektasi utility-nya adalah P dikali utility ditambah, yaitu utility C1 ditambah P dikali utility C2. Nah, untuk nilai utility ekspektasi konstan, kapan dikatakan konstan? Kalian tahu? Kalau konstan itu apa sih? Konstan itu maknanya apa? Selain oke, coba ya kita mundur ke sini. Misal ya, kalian bawa motor dulu. Bawa motor pertamanya 5 per jam. Terus ini misalnya ya 10 menit. Pertama kali dari rumah keluar segini. 10 menit. 10 menit pertama gitu ya. Terus di menit ke-11 sampai menit ke-30 karena Anda mau telat sampai kampus, naik nih. Ini dari di atas 10 menit. Maksudnya misalnya mungkin ini biar gampang pas jam 10 ya. Tadi atau dari rumah lah ini jam 9 ya. Masih keluar dari rumah jam 9. Terus pas mulai jam 9.20 kalian memutuskan kecepatan kalian 45 km per jam. Pertanyaannya, apakah kecepatan kalian konstan atau tidak dari 15 ke 45? Konstan nggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Konstan itu apa? Artinya konstan itu apa sih? Konstan artinya tetap atau tidak berubah. Tidak berubah. Artinya tidak berubah atau tidak berubah. Segitu-segitu aja gitu kan. Berarti dari awal sampai akhir sama. Berarti tidak berubah ini yang kita tetap tidak berubah. Tidak berubah ini bisa kita jelaskan secara matematika ya. Perubahan dalam matematika itu dinamakan apa? Diferensial kan? Nah, itu melihat perubahan nggak bisa dari diferensial. Kapan dikatakan tidak berubah? Kalau seandainya perubahan itu ya, antara kecepatan dengan jaraknya itu konstan atau sama dengan 0. Tidak berubah kan sama dengan 0 gitu. Ya, nah, balik lagi pada slide tadi. Kalau begitu, kita bisa mengatakan nilai dikatakan konstan. Ya. Untuk ekspektasi utility yang konstan itu adalah kalau seandainya nilai perubahan ya nilai sama dengan 0. Ini saya minta waktu sampai jam 4 ya, satu kita habiskan karena nanti nggak sampai materinya, sampai 1:30 berakhir nanti, insya Allah sampai zuhur ya. Terakhir kalau udah zuhur di sini, kalau yang Jakarta mungkin udah zuhur nih. Di Medan belum ya, yang kalau di Batam udah belum juga. Kita batasi nanti zuhur Payakumbuh ya, ikuti jadwal Payakumbuh. Nanti kira-kira ada 30 menit lagi. Kalau kita katakan dia nilai konstan, ekspektasi utility itu konstan, maka itu adalah perubahan dari utility itu sama dengan 0 gitu. Ya. Nah, sekarang kita kan tadi bikin tuh bahwa nilainya adalah ekspektasi utility itu adalah P dikali UC1 ditambah P kali utility C2. Nah, kalau kita turunkan ya, persamaan ini dia akan menjadi marginal utility. Utility itu kalau diturunkan itu akan menjadi marginal ya. Sama kita mundur sedikit. Misal ya, cost ya. Kita simpulkan dengan C ya.
Kalau diturunkan, dia akan menjadi apa? Marginal cost. Marginal cost, ya. Marginal cost. Kalau revenue, R ya, kita turunkan, ya, dia akan menjadi apa? Marginal revenue. Marginal revenue. Karena turunan tadi itu bisa melihat perubahan, penambahan berapa? Marginal itu tambahan. Marginal cost berarti tambah biaya. Marginal revenue berarti tambah revenue. Nah, kalau di apa kan kalian juga diajarin tuh yang di makro MPS apa? MPC apa? Marginal tuh apa? Simbolnya kan gitu, tahu kalian. Nah, ini artinya apa? Nah, ini kalau diverbalkan, makanya saya bilang kalian harus bisa dengan matematika ini menerjemahkan dalam bahasa lisan ekonomi ya. Berarti yang tambahan konsumsi akibat adanya Kalau MC ini apa? TC pergi kan? TC. Ini kalau di mikro ya, berarti kan tambahan kalau kita terjemahkan ya, secara verbal kita terjemahkan ya, tambahan biaya akibat penambahan barang produksi satu. Kalau pakai satu ya, produksi barang satu barang. Revenue ini kan jadi gini, tambahan pendapatan ketika terjual satu barang, gitu kan seperti itu. Jadi dengan cara marginal itu bisa menerangkan bahwa perubahan dia ketika kita turunkan dia, baik itu cost kita turunkan akan menjadi marginal cost. Kalau seandainya revenue kita turunkan akan menjadi revenue, maka utility juga sama. Utility kalau kita turunkan dia akan menjadi marginal utility. Ya, dia akan marginal utility. Jadi kalau seandainya ini persamaan ini, ekspektasi utility kita turunkan, kita diferensialkan, maka utility ini akan berubah menjadi marginal utility. Dan konsumsi juga ada perubahannya ya. Jadi ada perubahan terhadap konsumsinya. Begitu juga yang di konsumsi barang dua. Karena kita akan melakukan perubahan terhadap utility dan konsumsi barangnya. Nah, ini secara persamaan kita simbolkan seperti ini ya, bahwa nilai perubahan ekspektasi utility itu adalah T1 dikali marginal utility C1 dan DC1, berarti DC ini diferensial ya. Diferensial C1-nya ditambah B2 dikali M2 dikali C2 dikali DC2 diferensialnya. Syaratnya tadi apa? Kalau dia konstan, ini pasti harus nilainya adalah 0. Ya, nilainya harus sama dengan 0. Syarat dia konstan berarti perubahannya tidak ada gitu. Dia tidak berubah, ya kan? Kayak bawa kendaraan tadi, dia tetap aja 30 km per jam gitu, dari awal sampai akhir. Yang ada perubahan itu konstan. Sama kayak berputarnya bulan detik mengelilingi bumi ya, itu konstan. Kecepatannya sama gitu. Karena kalau dia kecepatan cepat sekali keluar dari orbit, kalau dia telat dia jatuh ke bumi gitu kan. Sama gitu, kalau di fisika diajarkan seperti itu. Jadi kalau di fisika turunan ini sangat digunakan sekali ya. Karena yang menemukannya ahli fisika masalahnya. Newton gitu ya.
Di ekonomi diajarkan juga, karena kita akan melihat kalau seandainya asumsi seseorang itu kepuasannya konstan ya, ekspektasinya konstan, perubahannya berarti ya sama dengan nol, tambahan utility-nya sama dengan nol. Nah, di sini persamaan ini bisa kita pindahkan ya. Di sini kan kalau kita pindahkan dia ke sebelah kanan, itu akan jadi minus. Ya. Ya. Seperti ini pertanyaan dulu. Pindah ruas ya. Ini tugasnya memindahkan ruas. Kalau kita pindah ruaskan dia, itu akan menjadi minus. Lalu kalau seandainya kita kelompokkan lagi ya, DC2-nya gitu ya. Ini kan bisa kita pindah ruaskan ya. DC2 itu adalah DC1 dibagi DC1 ya, DC2 dibagi DC1. Atau yang ini saya pindahkan ke Word lah kalau kalian bingung ya. Ini saya pindahkan dulu ke Word. Jadi oke, kita coba tadi bahwa D ya, coba sama dengan 0 ya. Kita tahu bahwa nilai I1 ya. I1 ya, kali 1 C1 ya. C1. Tidak diturunkan ya, semua diturunkan. C1 ditambah ya. Ini tinggal diganti dengan angka 2. Pindah ruas ketika dia sama dengan 0 ya, karena dia sama dengan 0 di sini, maka saya bisa mengganti persamaan ini. Saya pindahkan ya salah satunya. Nah, saya pindahkan ke sini. Jadi minus ya. Oke. Nah, ini sekarang saya pengennya di sebelah kiri ini tidak ada selain DC2. Ya. Maka hasilnya adalah semuanya akan dipindah gitu kan. Sini. Selain DC2 dia akan pindah sini. Ya, karena minusnya pindah ke sini. Oke, lanjutannya adalah DC2. Saya pengen yang DC1 pindah ke sebelah kiri. Ya. DC2 ya. Di sini yang DC1. Yang lain udah. Ini saya sekarang jadi minus. Minusnya tanda slot saja ya. DC2, DC1 udah. Berarti miring. Tadi. Jadi perubahan C2 terhadap perubahan C1 ya, akibat ada perubahan C1 itu adalah min P1 dikali MU C1 dibagi D2 dikali MU C2. Oke. Kita akan membahas tentang MRS itu. Ini MRS ya. Marginal rate distribution ya.
Itu nilainya adalah nih, ya. Nilainya akan sama dengan ini. Nah, bagaimana seseorang yang rasional dalam memilih hal sesuatu yang tidak pasti, ya. Tadi kita udah bikin satu budget constraint-nya seperti ini, ya, materi yang sebelumnya. Kita bikin budget constraint di mana nilai slope-nya itu adalah min gamma per 1 dikurang gamma, ya. Nah, dikatakan optimal nanti adalah ketika nilai budget constraint-nya menyinggung utility-nya. Nah, kalau bahasa secara grafik, kita bisa menerangkannya nilai slope-nya pasti sama, ya. Yaitu nilai slope-nya pasti akan sama, yaitu slope dari budget constraint itu akan sama dengan marginal receipt, MRS-nya. Nah, tadi slope-nya nilai adalah gamma dibagi 1 kurang gamma. Minus tadi kan, karena dia downward sloping. Siapa juga sama, MRS juga bentuknya minus ya, sama minus bisa dicoret gitu kan. Tinggallah nilainya adalah gamma dibagi 1 kurang gamma sama dengan PA dikali MUCA dibagi PNA dikali MU per CNA. Itu kalau seandainya kita mencari titik optimal dari seseorang, ya, ketika memutuskan. Nah, nanti fungsi apa? Kita akan menjelaskan bagaimana kalau seandainya asuransinya bersifat persaingan sempurna, yaitu nilai ekspektasi economic profit itu akan sama dengan 0. Beda kalau seandainya tidak sempurna, ya. Kalau sempurna pasti ada keuntungan profit. Nah, di sini karena dia tidak ada profit, kita anggaplah ini persaingan tidak sempurna, persaingan sempurna. Maka kita bisa bikin, ya, nilai gamma kali K dikurang PA kali K dikurang 1 dikurang PA dikali 0 itu sama dengan gamma dikurang PA dikali K sama dengan 0. Nah, di sini kita mengatakan bahwa dia bebas untuk masuk, yaitu nilainya adalah nilai preminya sama dengan berapa peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Ya, jadi kalau seandainya anggaplah ini asuransi yang adil, ya, yang artinya adalah pembayaran asuransi preminya itu setara dengan berapa peluang terjadinya kecelakaan. Itu yang adil gitu, ya. Maka sama tuh, kenapa premi orang yang tua itu lebih besar dibandingkan premi yang anak muda? Karena peluang seorang yang lebih tua untuk sakit dan seterusnya itu lebih besar dibandingkan anak muda misalnya. Atau sama kayak orang yang dia punya penyakit riwayat jantung misalnya. Atau orang, maka tuh kalau kalian lihat asuransi yang benar, ya. Kalau BPJS kan itu sebenarnya memang bantuan negara sebenarnya, tapi kalau seandainya kalian ikut asuransi yang kayak sebutlah perusahaan swasta, ya, itu pasti dilihat tuh riwayat kalian, orang tua kalian sakit, pernah nggak keluarga yang sakit kayak gini, pernah nggak penyakit keluarga seperti ini. Kalau orang diabetes pasti itu keturunannya peluang besar tuh, orang tua kalian diabetes, kemungkinan kalian bisa kena diabetes itu peluang besar. Nah, maka kalau ada orang tua riwayatnya diabetes, ya dari sekarang kalian yang masih jaga kesehatan, jangan kayak terlalu gula gitu kan, kayak olahraga juga gitu. Karena diabetes itu kan ngeri juga, ya, lari ke jantung, mata dan seterusnya. Diabetes kencing manis kalau enggak bahasa lainnya, ya. Maka orang yang punya riwayat sakit dari keluarganya itu pasti peluangnya lebih besar dia kena juga kan, maka preminya lebih besar ketika dia dikenakan asuransi tertentu. Hanya adil itu adalah yang fair gitu, ya, adalah kalau nilai asuransinya itu sama dengan nilai peluang dia kena kecelakaan itu misalnya. Nah, maka kalau seandainya kita bikin tadi nilai gamma per 1 kurang gamma sama dengan PA dibagi 1 kurang PA itu akan sama dengan PA dikali MU CA dibagi PNA kali MU kali CNA. Karena nilai MU CA-nya sama dengan MU CNA, maka marginal utility of income must be same, ya, harus sama. Biar sama antara marginal kepuasan, tambahan kepuasan terjadi kecelakaan dengan marginal tambahan kepuasannya
kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan. Nah, kalau gitu berapa yang harus dibayarkan ya kepada asuransi yang bersifatnya seseorang itu adalah dia takut atau penghindar risiko, ya. Jadi berapa asuransi yang harus dibayarkan kalau seandainya seseorang itu adalah takut dengan risiko. Karena tadi MUCA-nya sama dengan MUCNA-nya, ya, dan kita tahu risk aversion itu, dia adalah marginal utility-nya akan semakin menurun ketika terjadi penambahan konsumsinya, maka ketika CA itu sama CA, seseorang itu diharuskan dia mengikuti asuransi yang penuh. Ya. Sedangkan kalau seandainya dia tidak bersifat adil lah, tanda kutip ya, maka nilai pengembalian preminya itu lebih besar ya, dari nol. Maka pembayaran preminya ya, preminya itu akan lebih besar dibandingkan peluang terjadi kecelakaan. Maka di sini adalah gamma dibagi 1 dibagi per 1 dikurang gamma itu akan besar dibandingkan PA dibagi 1 kurang PA. Nah, ini rational choice-nya sama dengan tadi. Tapi di sini karena nilai gamma dibagi 1 kurang gamma lebih besar dibandingkan PA dibagi 1 kurang PA, maka kita bisa mengatakan marginal utility kalau seandainya kecelakaan itu terjadi itu akan lebih besar dibandingkan marginal utility seandainya konsumsi tidak terjadi kecelakaan. Ya. Nah, dia dikatakan nanti risk averter. Kalau seandainya seseorang itu menghindari risiko, maka yang idealnya adalah dia akan membayar lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, karena dia sifatnya unfair insurance. Oke, karena waktunya udah mau habis juga ya. Yang portofolio tidak saya terangkan, tapi kalau nanti baca saja ya. Karena waktu kita udah mau, saya ada janji juga ternyata mahasiswa bimbingan saya udah datang. Kita sampai sini saja dulu, nanti portofolio kalian bisa baca sendiri ya, tentang bagaimana seseorang itu membagi risikonya. Minggu depan kita lanjut materi lebih lanjut dari teori mikro. Sekian saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kata kalau ada yang salah dalam penyampaian.